Generasi Z banyak dikenal dengan generasi digital, merupakan generasi muda yang tumbuh dan berkembang dengan sebuah ketergantungan yang besar pada teknologi digital. Nilai plus dari generasi ini memiliki kepedulian yang tinggi soal lingkungan dan politik, sehingga apabila generasi ini mendapatkan pendidikan yang baik dan cocok, maka akan sangat bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Pemilihan umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi, di mana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat, yang juga memilih presiden dan wakil presiden, termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan. Literasi politik merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menghadapi fenomena politik bersamaan dengan munculnya informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pada saat pengambilan data menggunakan cara wawancara dan observasi langsung di lapangan dengan mengumpulkan data dari kuesioner yang telah dibacakan oleh superior. Berdasarkan hasil uji frekuensi tabel di atas, diketahui dari 20 responden, jika dilihat dari generasi Z atau usia 19-20 tahun, yang berusia 19 tahun sebanyak 8 responden, dan yang berusia 20 tahun sebanyak 12 responden. Jadi, dari 20 responden yang kami wawancarai di SMA Negeri 14 Padang, yang paling dominan adalah usia 20 tahun sebanyak 60%. Berdasarkan hasil uji cross-tab, perbandingan antara usia siswa-siswi SMA 14 Padang pada tahun 2024, pada umur 19 tahun menjawab benar tentang tahun berapa pemilihan umum ke depan dilaksanakan sebanyak 13%, yang menjawab salah sebanyak 0%, dan yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 88%. Sedangkan pada umur 20 tahun menjawab benar sebanyak 17%, yang menjawab salah sebanyak 25%, dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 58%. Berdasarkan hasil uji cross-tab, perbandingan antara usia siswa-siswi SMA Negeri 14 Padang pada tahun 2024, pada umur 19 tahun menjawab benar tentang pemilu adalah kewajiban sebanyak 63%, dan yang menjawab salah sebanyak 38%. Sedangkan pada umur 20 tahun menjawab benar sebanyak 50%, dan yang menjawab salah sebanyak 50%. Berdasarkan hasil uji cross-tab, perbandingan antara usia siswa-siswi SMA Negeri 14 Padang pada tahun 2024. Pada umur 19 tahun menjawab memilih presiden, DPR, DPRD, dan DPD sebanyak 100%. Sedangkan pada umur 20 tahun menjawab memilih presiden, DPR, DPRD, dan DPD sebanyak 83%, dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 17%. Berdasarkan hasil uji cross-tab, perbandingan antara usia siswa-siswi SMA Negeri 14 Padang pada tahun 2024, pada umur 19 tahun menjawab benar tentang syarat warga negara untuk mengikuti pemilu sebanyak 88%, dan yang menjawab salah sebanyak 13%. Sedangkan pada umur 20 tahun menjawab benar sebanyak 92%, dan yang menjawab salah sebanyak 8%. Berdasarkan dari analisa data di atas, bisa disimpulkan bahwa responden yang berjumlah 20 orang dari 375 di tempat penelitian, yaitu di SMA Negeri 14 Padang yang terletak di Jalan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat, bahwa rata-rata usia responden yaitu dari umur 17 sampai 18 tahun. Dan usia responden terbanyak yaitu umur 18 tahun. Pada saat ini dengan jumlah 12 orang dengan persentase 60%. Sedangkan yang berumur 17 tahun ada 8 responden dengan persentase 40%.
Oleh karena itu, semua responden yang kami wawancarai sudah bisa mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan datang. Berdasarkan dari data responden, bahwa semuanya akan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan rata-rata responden adalah pemilih pemula dan pemilihan umum. Literasi responden dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi politik siswa SMA Negeri 14 Padang tergolong sedang, karena masih banyak dari responden yang belum mengetahui hal yang berkaitan dengan politik ataupun pemilu. Misalnya saja, rata-rata responden menjawab tahu tentang KPU dan Bawaslu, akan tetapi pada saat ditanya lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan lembaga yang mengawasi pemilu, rata-rata responden menjawab tidak tahu. Hanya beberapa orang saja yang menjawab dengan benar. Selain itu, rata-rata responden juga tidak mengetahui tentang azas dari pemilu itu sendiri. Hanya beberapa orang saja yang tahu dan menjawab dengan benar tentang azas dari pemilu. Media yang biasa digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pemilu pada siswa-siswi lebih menggunakan media sosial dibandingkan menonton televisi. Pada pengguna Instagram sebanyak 75%, TikTok sebanyak 15%, dan YouTube sebanyak 10%. Sekian, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat.